Kali ini dengan saya Junifer Letla, sedang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Saya ingin mengajak pemirsa untuk bersama-sama dengan saya mengenal lebih dalam cerita dari Maluku Barat Daya. Untuk itu, ikuti saya. Pulau Leti merupakan pulau terluar Indonesia yang masuk ke dalam Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Secara geografis, Pulau Leti terletak pada titik koordinat 8 derajat lintang selatan, 127 derajat bujur timur. Pulau dengan luas 91,25 km persegi ini menjadi pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Timor dan negara Timur Leste. Untuk bisa sampai ke Pulau Leti, masyarakat lokal atau wisatawan bisa menggunakan speedboat dari Pelabuhan Tiakur dengan menempuh selama kurang lebih 15 menit perjalanan dan tiba di Desa Serwaru sebagai ibu kota Kecamatan Pulau Leti. Pulau Leti adalah salah satu kota kecil terluar yang dimiliki oleh Indonesia. Pulau ini terdiri dari 7 desa dan 5 dusun, yakni Desa Tutuwaru, Newewang, Tomra, Tutukei, Batu Miau, Lai Tutun, dan Luhuleli. Pulau paling ujung timur NKRI ini dihuni oleh lebih dari 8.000 jiwa. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan peternak, dan ada pula yang berprofesi sebagai nelayan karena wilayah Pulau Leti yang dikelilingi oleh lautan. Sebagai pulau terluar, Pulau Leti memegang peranan penting sebagai pintu masuk dan keluar untuk perlintasan antar negara, khususnya perbatasan langsung dengan Timor Leste. Bagi pemerintah Indonesia, Pulau Leti harus menjadi area pertahanan negara yang bisa mendukung keamanan dan pertahanan, daerah penangkapan ikan, dan juga kawasan pariwisata bahari unggulan di Indonesia Timur. Karenanya kondisi eksistensi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur sangat perlu diperhatikan dan ditingkatkan guna mencegah keterisolasian dan keterbelakangan. Nah, Kominfo Newsroom kali ini mengajak berbincang pihak puskesmas sekaligus sekolah menengah pertama di Dusun Serwaru untuk menyerap aspirasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan pada bidang kesehatan dan juga pendidikan. Selama ini yaitu masalah angkutan darat, ambulans, ya salah satunya ambulans. Ambulans ini memang ini karena musibah kecelakaan, sehingga ambulans ini sudah keluar masuk bengkel juga sama. Nah, saat ini juga ambulans masih di bengkel, belum sempat digunakan sampai sekarang. Kemudian untuk transport laut itu speed yang kami terima dari kementerian itu memang terlalu operasionalnya terlalu besar, karena mesin Johnsonnya itu 200 PK 2 buah. 200 PK 2 buah itu kalau digunakan makan BBM yang butuh BBM yang banyak, Ibu. Sangat ini, sehingga pasien yang kami mau cepat-cepat rujuk ke kabupaten harus menunggu. Ya, harapannya mungkin pemerintah pusat bisa lebih perhatikan terutama kesehatan di daerah-daerah yang jauh seperti ini. Ini kan kayak dari gedung aja kita sudah nggak layak sekali, toh, dari gedung, obat-obatan, sarana prasarana, atau mungkin juga tenaga-tenaga kesehatannya kan mungkin perlu ini update pendidikan atau apa. Jadi untuk kesejahteraannya juga mungkin lebih diperhatikan lagi. Berbicara mengenai pendidikan, akses internet dan kebutuhan listrik masih terasa jauh dari jangkauan dan tak kunjung merambah ke Pulau Leti. Lazarus Taluku selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Leti, Moalakor mengatakan, rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru hingga akses internet menjadi harapan untuk mengatasi beragam kebutuhan pendidikan di pulau ini. Dan asesmen apa itu lewat internet. Cuman kita punya lampu di sini siang mati, padam, tidak bisa berakses. Jadi sering kalau pelaksanaan asesmen itu kita terpaksa pinjam mesin Encol itu, lalu kita bisa pakai. Ya, jadi tidak full dalam penggunaan internet dalam pembelajaran. Saya memang punya harapan pendidikan perlu dimajukan. Jadi sekarang lagi mau diterapkannya kurikulum mereka belajar.
nanti hari Kamis itu kita ada dapat sosialisasi nanti lagi untuk tahun ajaran ini kita sudah berproses dengan Merdeka Belajar. Dan di situ memang banyak perubahan dan terjadi, tapi nanti kita berupaya untuk mengikuti perkembangan itu dan untuk memajukan pendidikan di sekolah. Tentunya, keberlanjutan bantuan dari pemerintah berupa percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik akan sangat mendukung aktivitas keseharian masyarakat dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Meski demikian, pengalaman wisata alam dan budaya yang ada di pulau ini tak diragukan lagi. Seperti halnya banyak keunggulan mulai dari adat istiadat, tarian, sampai ke minuman lokal yang masih murni. Yap, kita sebut dia sopi. Bukan minuman sembarangan, melainkan sejenis arak yang dibikin dari koli atau aren. Sopi pada umumnya menjadi simbol keakraban antara tuan rumah dan tamu yang datang. Selain sebagai penyambut, sopi juga dihidangkan untuk upacara-upacara lainnya seperti perkawinan adat. Sebagian besar penduduk di Pulau Leti berprofesi sebagai peternak, pengrajin tenun, pengrajin anyaman, dan ada pula yang berprofesi sebagai nelayan karena wilayah Pulau Leti yang dikelilingi oleh lautan. Meski terik sepanjang hari, angin sepoi menyapu Pulau Leti tak mengurunkan semangat para nelayan untuk mencari rezeki di atas lautan sepanjang pesisir. Keberadaan para nelayan di pulau kecil harus bisa dioptimalkan semua potensinya dengan baik. Mengingat sumber daya alam di Pulau Leti ada dalam kehidupan masa sekarang, di mana tantangan baru harus siap dihadapi oleh semua pihak. Permintaan kami dari nelayan, kebetulan sekali di sini musim barat gelombangnya kencang. Jadi kita minta pembuatan tanggul untuk melindungi bodi-bodi kita waktu musim barat. Terkait tradisi yang tak kalah menarik untuk diangkat, kain tenun Pulau Leti berbeda dari pulau lainnya yang ada di Maluku Barat Daya. Masing-masing pulau memiliki ciri khas motif kain tenun, dan tiap motif mata rumah berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti Mama Antetiawa, pengrajin kain tenun khas Pulau Leti berupaya melestarikan warisan budaya kepada anak cucu, meski dengan segala keterbatasan alat dan tempat yang dimilikinya. Bapak Ibu kalau tanya ini kain ini benang bunga ini punya arti, orang di sini makanan pokok itu kasbi, orang bilang ubi kayu. Jadi ini daunnya ubi kayu. Ini bunga yang ini. Nah, kalau bunga yang ini ini bunga cengkeh. Ini salah satu bunga ini asal MBD tapi dari Pulau Romang. Nah, saya berusaha untuk menangkap ini lalu berusaha untuk ikat menjadi satu bunga. Tak hanya geliat tenun yang menjadi warisan turun-menurun seni budaya yang ada di Pulau Leti, wanita dan kelompok di desa Tutuwaru ini juga menghasilkan produk kerajinan tangan, khususnya anyaman bahan baku dari tanaman perun, rotan maupun koli atau aren. Dengan keterampilan yang dimiliki sejak duduk di bangku sekolah dasar, bahan baku tersebut saat ini dibentuk kerajinan anyaman yang sangat bervariasi dan kekinian. Mulai dari berbagai jenis bentuk tas, topi, nyiru, tempat tisu, tempat syal, dan yang lainnya. Kalau di sini itu topi yang seperti polos seperti ini, ketong jual dengan 100.000, lalu kalau tulis nama itu 150. Kelompok terima pesanan itu kalau memang dari kabupaten ada mau dari pusat ada permintaan berarti dari kabupaten atau pesanan langsung dari katong kelompok anyaman, dulu baru bisa dari kabupaten sampai ke provinsi dan dari provinsi lanjut ke pusat, seperti itu. Harapan kami semoga katong punya anyaman-anyaman ini semakin maju, cuman karena katong ini anyaman daun ini katong belum dapat dia punya pengawet. Karena ketika pesanan masuk musim kemarau seperti begini, berarti katong punya anyaman topi, nyiru maupun bakul dan anyaman-anyaman lainnya itu dilihat paling bagus karena daunnya awet. Tapi kalau musim hujan, yang jelas anyamannya kurang bagus ya seperti ini karena pengawetnya belum ada.
Sama seperti desa lain di Indonesia, Desa Luhuleli juga memiliki bapak peternak sapi. Cornelius Kapi memilih pekerjaan sampingan menjadi peternak karena sejak kecil sudah terbiasa dengan kehidupan pertanian dan peternakan di kampungnya. Selain itu, usaha peternakan ini juga dalam rangka membantu perekonomian keluarga dan ketahanan pangan meski dibentuk tanpa adanya bantuan. Untuk saya pribadi dalam melihat saya punya usaha sekecil ini. Orang kan berbicara masalah yang besar-besar, saya bicara yang sederhana aja, Bu. Kalau saya punya permohonan buat pemerintah, kalau bisa standar permintaan saya, kalau bisa ada satu cekdam di sini, lokasi ini, cekdam. Kalau enggak itu kubangan. Kalau kubangannya bisa masuk di dalam kandang saya, ekskavatornya bisa masuk galian. Karena ada kubangan kecil aja di situ. Tapi kalau sudah kemarau gini, ya nggak bisa bertahan karena ya angin aja lebih ke dalam karena dia sudah penuh dengan lumpur gitu, yang air kolam sedikit tuh. Menjaga perbatasan tak hanya soal pertahanan keamanan, namun juga bagaimana memaksimalkan konektivitas antar wilayah, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan sosial, ekonomi dan ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat di kawasan.